Batu itu menghantam ikut menggelinding bersama Ralston dan menghancurkan tangan kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cod, hari ini gue akan bahas survival story lagi dari seorang pria yang pada tahun 2003 lalu ia terjebak selama 127 jam di Blue John Canyon hingga nekat mengamputasi tangannya, Cod. Seperti biasa gue ceritakan dulu profilnya ya, Cod. Cerita bertahan hidup ini datang dari Aaron Lee Ralston yang lahir pada tanggal 27 Oktober 1975 di Marion, Ohio, Amerika. Dia merupakan seorang petualang pecinta alam. Ralston dibesarkan di pinggiran kota Indianapolis, Amerika, tetapi kemudian pindah bersama orang tuanya ke Denver, Colorado ketika berusia 11 tahun. Saat kuliah, ia merupakan mahasiswa yang cerdas. Setelah lulus kuliah, Ralston pindah ke Arizona untuk bekerja di perusahaan Intel. Namun, ia kemudian meninggalkan pekerjaannya dan pindah ke Aspen di Colorado Rockies. Hal ini karena tekadnya untuk mendaki beberapa gunung, Cod, termasuk Colorado Mountaineers yang tingginya lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Pengalaman Ralston bermula pada 26 April 2003 lalu ketika ia bersepeda dan hiking di Blue John Canyon. Dalam petualangannya itu, Ralston tidak memberitahu siapapun terkait kepergiannya. Jadi ya berangkat aja, Cod, gitu. Ralston mengemas sepatu hiking, ransel, peralatan mendaki, dan menaruh sepeda gunungnya di belakang truknya. Ia kemudian mengemudi hampir 5 jam ke daerah antah berantah yang terpencil di daerah Utah. Setelah tiba di tujuannya, ia lalu dengan sepedanya menyusuri Blue John Canyon. Ralston naik turun lembah. Dia mencoba menjelajahi lembah-lembah tersebut dengan hanya membawa 1 galon air untuk perjalanannya. Saat dia menuruni sebuah lembah tersebut dengan kedalaman 105 meter, ia menemukan batu besar yang menggantung dan menempelkan tangannya ke batu tersebut, Cod. Namun ketika si Ralston ini melompat, tiba-tiba batunya tergelincir dan ikut terlepas. Batu itu menghantam ikut menggelinding bersama Ralston dan menghancurkan tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya dibenturkan ke dinding ngarai hingga tangan kanannya tersebut terjepit oleh batu tadi, Cod. Ia berusaha melepaskan tangannya dari jepitan tersebut. Berbagai usaha dilakukan dirinya untuk melepaskan tangannya dari batu tersebut. Mulai dari mendorong, menarik, menendang, sampai berusaha memecah batu sudah ia lakukannya. Namun, usaha ini tidak membuahkan hasil apapun. Ia tidak punya cara lagi untuk meminta bantuan. Ia pun coba berteriak dengan harapan ada orang yang menemukan keberadaannya dan bisa menolongnya. Help me! Help me! Dia terjebak di ngarai tersebut sekitar 5 hari. Semua perbekalannya telah habis. Air minum, makanan, coklat, termasuk semangat untuk hidup dan terus bertahan juga sudah habis, Cod. Demi bertahan hidup juga, si Ralston ini sempat meminum air kencingnya sendiri, Cod. Ya sama seperti kasus si Ricky Maggie ya. Dia minum air kencing juga. Ralston menganggap dirinya kalau seperti itu terus gue pasti mati nih. Kemudian dia mengukir namanya, tanggal lahir dan tanggal kematian ke dinding ngarai batu tersebut. Sambil meratap langit, ia ngomong sendiri, mengucapkan ucapan selamat tinggal terakhir kepada keluarganya. Wajahnya pucat dan tubuhnya sangat lemah. Bekal makanan dan minumannya sudah habis. Ia merasa seperti akan mati tak lama lagi. Ia sempat berhalusinasi seperti melihat keluarga, sahabat, dan anak kecil. Di momen itu, ia ada setitik harapan untuk hidup. Menyaksikan dirinya ternyata masih mendapat kesempatan hidup, ia berusaha mengikat tangannya erat-erat dengan tali dan segera menusukkan pisau yang ia bawa ke bagian yang terhimpit oleh batu. Coba bayangkan, Cod, gimana rasanya ini? Dengan perasaan yang campur aduk, ia memotong tangannya sendiri dengan keinginan segera lepas dari penderitaan. Akhirnya, sekitar 1 jam dengan peralatan seadanya, ia berhasil keluar dari himpitan batu tersebut dengan darah bercucuran di salah satu tangannya. Setelah membebaskan dirinya, Ralston memanjat keluar dari cerukan lembah ngarai di mana ia telah terperangkap. Kemudian, ia mendaki keluar dari ngarai tersebut, semua dengan satu tangannya. Akhirnya, setelah berjalan beberapa kilometer, ia bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang berlibur dari Belanda. Eric dan Monique Major serta putra mereka bernama Andy. Keluarga tersebut menolong Ralston dengan memberi air dan makanan dan bergegas memberitahu pihak berwenang. Ralston takut dia akan mati kehabisan darah.
Dia telah kehilangan 18 kg berat tubuhnya termasuk 25% volume darahnya. Tim penyelamat setempat diberitahu dan kemudian datang menjemput Ralston dengan helikopter. Tidak hanya sampai di situ, ketika di rumah sakit pun Ralston ditanya-tanya oleh pihak petugas. Tadi kamu kecelakaan di mana? Ralston pun menjelaskan letak kejadiannya kepada petugas tersebut. Kemudian petugas setempat mencari dan mengambil tangan dan lengannya yang terputus tersebut. 13 orang petugas datang membawa dongkrak hidrolik untuk memindahkan batu besar sehingga lengan Ralston dapat dilepas. Setelah bisa dilepas, lengannya tersebut kemudian dikremasi dan abunya diberikan kepada Ralston. Sejak kejadian itu, Ralston melanjutkan hidup dengan satu tangan dan semangatnya yang baru. Berdasarkan pengalamannya, ia menulis buku memori berjudul Between a Rock and a Hard Place yang menjadi bestseller. Media-media internasional pun banyak meliput pengalamannya. Ceritanya yang menakjubkan ini juga diangkat ke film layar lebar pada tahun 2010. Untuk judul filmnya nanti gue sertakan di video ini. Nah, itu tadi kisah bertahan hidup dari Aaron Lee Ralston. Intinya sih kemanapun kalian pergi harus tetap berhati-hati ya con. Kabari orang-orang terdekat sebelum kalian bepergian kemanapun kalian pergi. Dan tetap bekerja keras untuk menghadapi sebuah masalah. Karena di setiap masalah pasti ada solusinya con. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan ceritanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air galon untuk setelah